Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Hendrawan dengan NPM 10070215054 dari Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Usulan Perancangan Ulang Tata Letak Fasilitas dengan Metode Algoritma Corelab di CP Dewangga Sukses Perkasa. Masuk kepada latar belakang. Perancangan tata letak fasilitas merupakan bagian perancangan fasilitas yang lebih fokus pada pengaturan unsur fisik. Unsur fisik ini dapat berupa mesin, peralatan, meja, bangunan, dan sebagainya. Aturan atau logika pengaturan dapat berupa ketetapan fungsi tujuan, misalnya total jarak atau total biaya perpindahan barang. Perancangan juga dapat digunakan untuk mengurangi biaya material handling dan jarak perpindahan material. Penelitian kali ini dilakukan di CP Dewangga Sukses Perkasa yang beralamat di Jalan Raya Caringin, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Perusahaan ini bergerak di bidang alat lab teknik sipil. Tipe produksi yang digunakan oleh perusahaan ini yaitu make to order, di mana produksi akan berjalan jika ada pesanan. Produk yang dihasilkan oleh CP Dewangga Sukses Perkasa ini diantaranya yaitu alat lab tanah, alat lab beton, alat lab semen, alat lab aspal, kemudian alat lab tambang. Untuk latar belakang selanjutnya yaitu belum tersusunnya layout dengan baik. Berdasarkan wawancara dengan pihak perusahaan, layout belum tersusun dengan rapi karena perusahaan baru melakukan perpindahan yang asalnya di Jalan Caringin, Padalarang, Bandung Barat, kemudian berpindah tempat ke Jalan Pasir Halang, Cisarua. Nah, untuk masalah yang dihadapinya yaitu yang pertama, stasiun kerja yang berhubungan erat masih berjauhan. Kemudian kapasitas gudang terbatas. Lalu lajur forklift minim yang dapat menghambat jalur produksi. Metode yang digunakan yaitu metode algoritma Corelab dan software Corelab 1.0. Berdasarkan hasil analisis yang didapat, yang pertama yaitu untuk layout awalnya didapat jarak perpindahan barang sebesar 369,5 meter. Kemudian untuk yang kedua, untuk layout usulannya yaitu 320,5 meter, yang artinya dengan jarak awal dan usulannya berselisih, yaitu selisih jarak 49 meter, yang artinya dapat mengefisiensikan jarak perpindahan barang sebesar 13,3%. Untuk kesimpulannya yaitu poin pertama, kondisi tata letak yang saat ini digunakan oleh CP Dewangga Sukses Perkasa masih belum efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari aliran produksi yang digunakan tidak beraturan, sehingga berdampak terhadap aliran lintasan produksi yang digunakan. Kondisi ini menghasilkan jarak perpindahan sebesar 369,5 meter. Poin selanjutnya yaitu perancangan ulang tata letak dilakukan dengan algoritma Corelab dan software Corelab 1.0. Kondisi yang diusulkan menghasilkan kegiatan perpindahan bahan dengan jarak sebesar 320,5 meter. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa layout yang diusulkan lebih baik. Hal ini didapat dilihat dari efisiensi jarak pemindahan sebesar 13,3%. Konsekuensi jika layout yang diusulkan dipakai untuk pengembangan dan perubahan di perusahaan tersebut diantaranya yaitu perubahan memerlukan biaya, kemudian perlunya tempat atau halaman untuk memindahkan dan menukarkan posisi kerja di bagian produksi, sebab mesin-mesin
dan alat-alat yang ada di produksi, bukan mesin-mesin yang kecil. Kemudian terganggunya proses produksi. Konsekuensinya, jika terganggunya proses produksi, maka perusahaan akan mengalami pengurangan laba akibat produksi tidak jalan. Selain konsekuensi, adapun manfaat yang akan diterima jika perusahaan menerapkan layout usulan. Di antaranya yaitu laju produksi lebih terlihat rapi, kemudian jarak perpindahan barang lebih pendek. Untuk sarannya yaitu perusahaan lebih baik melakukan penyusunan dengan memindahkan beberapa area stasiun kerja yang saling memiliki hubungan erat kedekatannya. Hal ini bertujuan untuk merapihkan aliran produksi dan memperpendek jarak perpindahan. Kemudian yang selanjutnya yaitu hasil rancangan yang telah dilakukan perlu dikaji ulang sehingga usulan yang diberikan dapat dijadikan alternatif bagi pengembangan perusahaan. Cukup sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.